Om Swastiastu, Salam Pancasila, Salam Cendekia Dharma. Sahabat Cendekia, seringkali kita mendengar nama Chanakya, tapi seberapa banyak kita tahu mengenai Chanakya? Saya akan sharing dengan sahabat Cendekia semua tentang Acarya Chanakya dan karya-karyanya. Stay tune! Sahabat Cendekia, di tangan saya sudah berada buku Arthasastra karya Resi Chanakya. Buku ini merupakan risalah kuno yang berbicara mengenai ketatanegaraan. Tidak hanya berbicara soal politik, buku ini juga berbicara mengenai kepemimpinan, cara mengatur ekonomi, tatanan hukum, dan bahkan hal-hal berbau seperti intelijen. Buku ini terdiri dari 16 bab. Nah, bab dalam buku Arthasastra itu banyak sekali membahas mengenai bagaimana sebuah negara itu dijalankan. Dia juga membahas mengenai bagaimana seorang raja yang baik, bagaimana menjalankan negara dengan baik, bagaimana hubungan luar negeri yang sepatutnya dijalankan oleh negara, dan bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Buku ini merupakan sebuah buku yang wajib bagi para yuwaraja atau pangeran muda di masa itu. Dan menurut saya, bagi mereka yang ingin belajar mengenai politik, kepemimpinan, buku ini adalah buku wajib yang juga harus dibaca. Acarya Chanakya merupakan Mahamentri pada Kerajaan Maurya, dan beliau menulis Arthasastra 2000 tahun yang lalu, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kita bisa menemukan buku Arthasastra yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini. Salah satunya ini adalah terjemahan dari L.N. Ranggarajan. Untuk dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahannya juga, bisa kita dapatkan di toko Paramita. Kebanyakan dari kita akan bilang bahwa, aduh, ngapain sih pelajarin hal-hal yang udah kuno, ketinggalan zaman gitu, kayak udah nggak relevan lagi gitu buat zaman sekarang. Jangan salah, buku Arthasastra ini atau risalah ini ternyata masih bisa relevan loh dengan zaman yang sekarang. Maka dari itu, ketika kita melakukan riset mengenai Arthasastra seperti yang saya lakukan, jadi saya melakukan riset pada studi magister saya melakukan riset mengenai diplomasi pertahanan yang terdapat di zaman Kerajaan Maurya. Bagi sahabat cendekia yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kepemimpinan, terus juga mempelajari tentang politik, kesejahteraan, hubungan internasional, ekonomi internasional, maupun juga tentang metode pengobatan, filsafat, bahkan ekonomi dan hukum, kita bisa pelajari itu dalam buku ini. Hingga saat ini masih banyak hal-hal dan strategi-strategi yang ternyata masih relevan jika dihadapkan dengan keadaan global saat ini. Semua dari kita mungkin berpikir, apakah buku yang ditulis 3000 tahun yang lalu masih relevan? Buktinya, buku ini menemukan relevansinya seiring dengan zaman. Pada zaman Majapahit, strategi Mandala yang diterapkan oleh Resi Chanakya digunakan juga oleh Majapahit yang disebut dengan Mitreka Satata. Dan pada zaman sekarang, sesungguhnya hingga saat sekarang masih menggunakan lingkaran konsentris untuk bekerja sama dengan negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia dan juga memiliki ideologi-ideologi yang sama untuk bekerja sama. Nah, kalau penasaran dengan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tadi, tunggu di buku saya yang berikutnya. Tapi sebelum buku saya berikutnya muncul, bisa nih belajar dulu atau sekedar mencari informasi di buku saya yang sudah terbit. Nantikan video-video menarik berikutnya di channel ini. Salam Pancasila, salam Cendekia Dharma. Om Santi 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 Om.